Halo friend, assalamualaikum. Bagi kamu yang baru nemu channel ini, perkenalkan nama saya Imron. Kali ini kita akan update lagi tentang Interlink. Uang digital yang terlihat bebas, tapi siapa yang sebenarnya menggerakkannya? Bayangkan kamu sedang membayar kopi di luar negeri, bukan pakai kartu bank biasa, bukan pakai uang tunai, tapi pakai kripto dari HP kamu. Kamu tap kartu, bip, selesai. Kelihatannya sederhana dan simpel, padahal di balik 1 detik itu ada mesin besar tak terlihat yang bekerja, dan disitulah Interlink berada. Interlink bukan sekedar aplikasi, tapi pusat kendali. Interlink bukan bank, bukan exchanger, bukan juga sekedar wallet. Interlink itu seperti pusat kota digital, tempat identitas kamu disimpan, dompet kripto kamu diatur, kartu Visa kamu dikendalikan, aset digital kamu dihubungkan ke dunia nyata. Kalau dianalogikan, Interlink sama dengan pusat kontrol, aplikasi sama dengan dashboard, kartu sama dengan kunci pintu ke dunia nyata. Semua yang kamu lakukan, baik itu verifikasi wajah, cek saldo, top up, bayar, itu dikendalikan dari sini. Interlink ID itu bukan cuma nama, tapi izin masuk ke dunia nyata. Di dunia kripto biasa, kamu cuma alamat wallet. Di Interlink, kamu adalah identitas digital yang diakui. Interlink ID itu seperti KTP digital global, menentukan kamu boleh transaksi atau tidak, menentukan kartu kamu aktif atau tidak, menentukan batas penggunaan dana. Sebelum uangmu bergerak, sistem selalu bertanya, ini orangnya valid, sudah terverifikasi, aman atau tidak? Kalau jawabannya tidak, transaksi langsung berhenti. Kartu Visa Interlink itu adalah kripto yang menyamar jadi uang tunai. Visa tidak tahu apa itu blockchain. Visa tidak peduli kripto. Visa hanya mengerti suatu bahasa, uang fiat dan izin transaksi. Disinilah kartu Interlink berperan. Kartu ini membuat kripto kamu berpakaian seperti uang biasa, sehingga bisa dipakai di ECDC atau tempat penggesekan kartu ketika kita berada di perbelanjaan modern, di toko online, di luar negeri, di jutaan merchant global. Tapi kartu itu tidak bekerja sendirian. HPX adalah mesin tak terlihat yang mengubah kripto jadi bayaran. Di belakang layar ada HPX. Kalau Interlink adalah pusat kontrol, HPX adalah mesin uangnya. Tugas HPX adalah mengubah USDT atau kripto ke uang fiat, menyambungkan saldo kripto ke sistem kartu, mengatur buku kas digital, menjamin transaksi terjadi dalam hitungan detik. Analogi paling gampang yang bisa aku gambarkan adalah kamu punya emas, HPX adalah pegadaian super cepat, Visa adalah kasir global. Kamu tidak lihat prosesnya, tapi tanpa HPX kripto kamu tidak akan pernah diterima di mesin kasir. Visa itu bagai jalan tol pembayaran dunia. Visa itu bukan sopir, bukan pemilik uang. Visa adalah jalan tol global. Siapapun yang mau lewat harus ikut aturan, punya izin, punya dana. Visa memastikan transaksi kamu sampai ke margin, bukan bagaimana uangmu berasal. Contoh nyata, kamu bayar kopi $5 ini misalkan ya. Mari kita sederhanakan. Kamu beli kopi $5 pakai kartu Interlink. Yang terjadi dalam 1-3 detik adalah mesin kasir kirim permintaan ke Visa. Visa cek ke sistem belakang. HPX mengubah USDT kamu jadi $5. Dana disiapkan ke margin. Interlink mencatat transaksi. Aplikasi kamu update, paid $5. Kamu cuma lihat kopi di tangan, padahal ada 3 back-end besar yang bekerja bersamaan. Kenyataan yang jarang dibicarakan adalah semua ini bukan DeFi murni, ini adalah Web3 plus CeFi hybrid. Artinya apa? Artinya adalah dana bisa dibatasi, akun bisa ditahan, withdraw bisa ditunda, rate konversi ditentukan back-end. Dan itu bukan hal buruk, justru itulah jembatan antara kripto dan dunia nyata. Tanpa sistem seperti ini, kripto hanya angka, tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa dipakai di dunia nyata. Ini sebenarnya yang jarang orang sadari adalah
Uangmu tidak bergerak karena tombol pay, uangmu bergerak karena back end mengizinkan. Interlink bukan soal janji cepat kaya, bukan soal token saja. Interlink adalah infrastruktur dan sejarah selalu membuktikan yang membangun jalan selalu lebih awal untung daripada yang baru lewat. Pertanyaan terakhirnya adalah khusus buat kamu yang masih ragu. Kalau suatu hari pembayaran kripto jadi normal, identitas digital jadi wajib, kartu kripto jadi standar, lalu kamu sadar, lah ini semua sudah dibangun Interlink dari awal. Pertanyaannya bukan apakah Interlink akan dipakai, tapi kenapa gue baru sadar sekarang. Dan biasanya penyesalan itu datang setelah gerbangnya rame. Nah, itu sedikit gambaran tentang Interlink dan seluk-beluk pembayaran, kenapa nanti kedepannya kita itu bisa membayar belanja kita di merchant-merchant yang ada hubungan atau kerjasama dengan Visa dan Mastercard, dan itu mempermudah kita untuk membelanjakan uang kripto kita yang kita hasilkan dari nambang koin Interlink. Semoga bisa membantu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.